Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 termodinamika kelas B akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Andini Riswantari dengan NPM 3334190017 dan rekan saya Oscar Chandra Octavian dengan NPM 3341900078. Outline pada PPT kali ini terdiri dari yang pertama ada nikel, yang kedua proses biji nikel, yang ketiga diagram Ellingham, yang keempat termodinamika pelaburan nikel, yang kelima studi case, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Yang kesatu nikel. Nikel tambang dari dua jenis biji, yaitu laterit dan sulfida. Meskipun sekitar 70% dari cadangan biji terdapat di biji laterit, hanya sekitar 40% produksi nikel yang berasal dari laterit. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Laterit sebagian besar digunakan untuk memproduksi ferronikel yang digunakan langsung untuk membuat nikel tingkat leleh dan matte nikel. Sulfida dimurnikan menjadi menghasilkan nikel bermutu tinggi. Penggunaan utama nikel adalah dalam pembuatan paduan seperti baja tahan karat yang menyumbang sekitar 67% dari semua nikel yang digunakan dalam pembuatan. Penerapan terbesar dari baja tahan karat adalah dalam pembuatan bak cuci piring, tetapi juga memiliki banyak kegunaan lainnya. Yang kedua ada proses biji nikel. Yang pertama terdiri dari pengeringan, lalu reduksi, lalu matte smelting, converting, dan granulasi. Yang kesatu ada proses pengeringan atau dewatering. Merupakan tahap awal biji nikel dan dilakukan dengan menggunakan rotary dryer. Sebagai sumber panas digunakan bahan bakar yang umumnya minyak residu. Bahan bakar disemprotkan dari arah ujung dan samping dapur pengering. Pada proses ini, biji nikel yang awalnya kadar udara sekitar 35% menjadi 20%. Selanjutnya adalah proses kalsinasi. Proses kalsinasi adalah proses penghilangan kandungan air kristal pada suatu biji. Tujuannya untuk menghilangkan kandungan air dalam biji, reduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam, dan sulfidasi. Setelah proses drying, biji nikel yang tersimpan di gudang biji kering pada dasarnya belumlah kering secara sempurna. Karena itulah tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air bebas dan air kristal yang biasa dijumpai dalam serpentin dan goethite, serta mereduksi nikel oksida menjadi nikel logam. Proses ini berlangsung dalam tanur reduksi. Yang ketiga adalah proses reduksi. Setelah mengalami pengeringan dengan kadar air 20%, kemudian biji nikel diumpan ke dalam rotary kiln. Pada tahap awal kadar air biji nikel akan berkurang menjadi 0%. Kemudian biji nikel akan mengalami proses reduksi. Proses reduksi akan mengkonversi biji nikel oksida menjadi logam besi. Bahan reduksi atau prereduksi adalah gas CO2 dan H2 atau gas hidrogen. Gas reduktor ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna minyak residu. Pada tahap ini ditambahkan juga batu bara dan diakhiri proses ditambahkannya sulfur cair. Proses peleburan ini menggunakan electric furnace. Yang keempat ada refining atau pemurnian. Adalah proses peningkatan kadar nikel dalam matte cair yang dihasilkan dari dapur listrik electric furnace. Kadar nikel naik setelah proses pemurnian, sedangkan kadar besi dalam matte cair turun. Jadi proses pemurnian merupakan proses pemurnian matte cair. Proses refining dilakukan dalam konverter rotary type blown coulter top atau TBRC atau dalam Beer Smith converter. Pada tahap ini,
Kadar nikel dalam met cair meningkat hingga kadar nikel sekitar 78%, sedangkan kadar besi hingga 0,7%. Proses pemurnian dilakukan dengan menambahkan udara dan silika sebagai fluks bahan imbuh. Yang terakhir ada granulasi. Itu merupakan tahapan akhir dari pengolahan biji nikel menjadi met. Met cair dari proses converting ditransfer menggunakan ladle ke lokasi proses granulasi. Pada proses granulasi, met cair disemprotkan dengan air bertekanan tertentu. Met cair membeku dalam bentuk granul-granul atau partikel-partikel kecil. Yang ketiga adalah diagram Ellingham. Ada 3 kegunaan utama diagram Ellingham. Yang satu, tentukan kemudahan relatif mereduksi oksida logam tertentu menjadi logam. Posisi garis untuk reaksi tertentu pada diagram Ellingham menunjukkan kestabilan oksida sebagai fungsi suhu. Reaksi yang mendekati bagian atas diagram adalah logam paling mulia, misalnya emas dan 14 platina, dan oksidanya tidak stabil dan mudah tereduksi. Saat kita bergerak ke bagian bawah diagram, logam menjadi semakin reaktif dan oksidanya menjadi lebih sulit untuk direduksi. Yang kedua, tentukan tekanan parsial oksigen yang berada dalam kesetimbangan dengan oksida logam pada suhu tertentu. Skala di sisi kanan diagram berlabel PO2 digunakan untuk menentukan tekanan parsial oksigen, apa yang akan berada dalam kesetimbangan dengan logam dan oksida logam pada suhu tertentu. Arti penting dari hal ini adalah jika tekanan parsial oksigen lebih tinggi dari nilai kesetimbangan, logam akan teroksidasi, dan jika lebih rendah dari nilai kesetimbangan, maka oksidasi akan berkurang. Yang ketiga, tentukan rasio karbon monoksida terhadap karbon dioksida yang akan mampu mereduksi oksida menjadi logam pada suhu tertentu. Saat menggunakan karbon sebagai agen pereduksi, akan ada rasio minimum CO terhadap CO2 yang akan mampu mereduksi oksida tertentu. Semakin keras oksida direduksi, semakin besar proporsi CO yang dibutuhkan dalam gas. Untuk menentukan rasio CO atau CO2 untuk mereduksi oksida logam pada suhu tertentu, gunakan prosedur yang sama seperti untuk menentukan tekanan kesetimbangan oksigen. Kecuali jajarkan garis dengan titik bertanda C atau tengah sisi kiri diagram, dan membaca rasio dari skala bertanda CO atau CO2. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Oscar Chandra Octavian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Oscar Chandra Octavianto akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Sebelumnya, teman saya sudah membahas diagram Ellingham pada peleburan nikel pada proses kalsinasi nikel, dan saya akan melanjutkan pada termodinamika peleburan nikelnya. Nah, pada termodinamika peleburan nikelnya ini, kita akan menggunakan yang namanya rotary kiln. Ya, untuk proses kalsinasi dan reduksi. Nah, bagi yang belum tahu nih, rotary kiln itu adalah sebuah perangkat pyroprocessing yang digunakan untuk menaikkan material sampai pada suhu tinggi atau kalsinasi dalam suatu proses berkelanjutan. Nah, biasanya itu material yang diproduksi menggunakan rotary kiln itu banyak. Contohnya ada semen, kapur, refraktori, metakaolin, titanium, dioksida, alumina, vermiculat, biji besi, dan juga nikel. Nah, alat rotary kiln ini tuh dilengkapi dengan preheater sebagai pemanas awal dan prekalsiner. Nah, gerakan antara material dan gas panas hasil pembakaran batu bara itu berlangsung secara countercurrent. Karena panas yang ditimbulkan batu bara tinggi, maka rotary kiln perlu dilapisi batu tahan api pada bagian dalamnya untuk mencegah agar baja tidak meleleh. Nah, dalam rotary kiln ini terjadi proses kalsinasi dan reduksi. Dan sebagai contoh yang pada poin A ini ya, penguapan air yang tersisa secara mekanis dalam biji dijelaskan sebagai berikut. H2O ini arah bolak-balik ya, persamaan bolak-balik. Nah, pada poin B, disosiasi termal mineral laterit menjadi oksida dan H2OG atau padatan. Dijelaskan dengan reaksi sebagai berikut. Jika dilihat pada gambar, ya,
biji dari mineral laterit ini menjadi oksigen dan H2O. Dapat kita lihat Ni3, Mg3, Si4, O10, OH8. Di sini akan terurai menjadi 3 NiO, 3 MgO, 4 SiO2, 4 H2O. Nah, kalau kita lihat jumlah O di antara keduanya, yaitu sisi produk dan reaktan atau sebaliknya, di kedua sisi ini, jumlah dari O itu sendiri sudah setimbang, yaitu ada 18. Pada di sisi kiri itu ada 18, dan di sisi kanan pun juga ada 18. Lalu dilanjutkan oleh FeOH, ya, yang dimana di sini dia akan berubah menjadi F2O3 ditambah H2O. Nah, pada poin C, reduksi oksida yang dihasilkan dengan mengurangi gas dengan reaksi berikut. Jadi, NiO, nikel oksida ditambah karbon oksida, lalu menjadi nikel ditambah karbon oksida dengan delta G-nya pada temperatur 1073 Kelvin sama dengan minus 15,42 kilokalori. Dengan rumus dari delta G itu sendiri adalah min RT ln dalam kurung Pi CO2 dibagi Pi CO atau Pi produk dikurang Pi reaktan. Nah, ada juga contoh lainnya yaitu Fe2O3 ditambah CO2 menjadi 2 FeO ditambah CO2 dengan persamaan rumus yang sama. Kalau sebelumnya kita sudah tahu bentuk-bentuk persamaan atau bentuk-bentuk kalsinasi dan reduksi yang terjadi dalam rotary kiln, nah kita akan belajar peleburan di electric furnace-nya. Dari biji nikel lateritnya, batu kapur, kokas, dimasukin ke dalam electric furnace, ya, yang dimana dalam electric furnace ini terjadi pelelehan, dimana nanti nikel akan berpisah dengan slag-nya. Lelehan nikel akan berpisah dengan slag, dan gas sisa-sisa dari reduksi senyawa besi dan nikel dibersihkan dan digunakan lagi untuk proses berikutnya, atau untuk peleburan berikutnya. Ini contohnya bisa dilihat dari gambar ya. Ada reaksi reduksinya, kita bisa lihat berbagai macam reaksi reduksinya, mulai dari nikel, peleburan nikel, besi, baja, dan segala macam dan lainnya. Nah, berikutnya, pada electric furnace tadi, ya, bahan-bahan kayak biji laterit, batu kapur, dan batu bara atau kokas ini dimasukkan ke dalam tungku dari puncak tanur. Kalau puncak tanur nih kita bisa ngeliat ya, ini atas tungkunya itu, ya. Nah, biji nikel laterit ini akan direduksi oleh kokas. Sedangkan batu kapur ini berfungsi mengikat zat-zat pengotor. Jadi, zat-zat pengotor yang harusnya berikatan dengan si mineral yang kita masukkan ke dalam electric furnace akan dibawa dan terikat oleh batu kapur tersebut. Sehingga hasil yang kita dapatkan pure lebih besar konsentratnya. Mineral yang kita inginkannya itu lebih besar. Nah, lalu selanjutnya udara panas itu dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi CO2. Jadi waktu si electric furnace ini menyala, api di dalam electric furnace-nya ini akan mengeluarkan udara panas dari dasar tanurnya itu, dari bawahnya. Nah, itu akan mengoksidasi karbon-karbon yang ada pada biji nikel laterit ini menjadi gas CO2. Mereka saling mengikat, akhirnya terbawa. Nah, kemudian gas CO2 ini bergerak naik dan bereaksi lagi dengan kokas menjadi CO. Nah, dapat dilihat ya reaksinya. Nah, setelah itu,
Tanur listrik ini dengan elektroda yang bersuhu tinggi menghasilkan reaksi reduksi langsung dengan kalsin biji nikel yang dilakukan oleh C sebagai berikut nih. Kita bisa melihat NiO plus C menjadi NiCO. Ya, itu yang artinya saat NiO ini, nikel oksida ini langsung terproses oleh kalsin biji nikel dilakukan oleh C, maka si C-nya ini akan mengikat si oksida ini yang mengakibatkan Ni ini akan menjadi senyawa tunggal dan si CO ini akan nanti diolah kembali atau dibuang seperti slag gitu. Jadi kita mendapatkan konsentrat yang kita mau gitu, mineral yang kita mau tanpa pengotornya gitu. Nah, larutan besi, logam dan besi nikel yang terbentuk selanjutnya mengalir ke dasar tanur, kemudian bercandu membentuk larutan ferronikel atau besi nikel ya. Jadi begitu bentuknya larutan, dia akan turun ke bawah menjadi menjadi sebuah larutan campuran yaitu ferronikel. Dan slagnya pun sudah terpisah oleh CO. Begitu juga slag-slag lainnya. Nah, sementara itu, di bagian tanur yang bersuhu tinggi, batu kapur CaCO3 ini terurai menjadi CaO. Ya, jadi CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Ya, di mana CaO ini yang terbentuk akan bereaksi dengan pengotor yang sifatnya itu asam yang ada dalam biji ferronikel tersebut, seperti silika dan lain-lain. Nah, reaksi ini menghasilkan senyawa dengan titik didih rendah yang disebut slag atau trak. Ya, pengotor-pengotor yang titik didihnya tuh rendah gitu. Yang mungkin dalam 80 derajat Celcius sudah meleleh atau sebagai macamnya dibandingkan dengan si mineral kita sendiri gitu. Karena mineral kita sendiri pasti akan mungkin titik-titik biasanya lebih tinggi daripada si slag tersebut. Nah, untuk beberapa tempat yang pengaplikasian tempat industrinya nih ya, perusahaan nikel yang punya nickel smelter Indonesia, nickel smelter industrinya di Indonesia itu ada banyak. Nah, bisa kita lihat di antara lainnya itu, ini hanya sebagai salah satu contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi di luar sana, tapi ini adalah beberapa yang saya tangkap dari beberapa data sekitar 5 tahun ke belakang. Dari mulai PT Stargate Pacific Research, ya, di sini juga, dan PT-PT lainnya. Nah, di situ sudah tersedia nama perusahaannya, terus ada perusahaan pembangun smelternya, dan lokasinya, luasnya, jenis produk, kapasitas, sistem proses, power plant-nya, serta statusnya. Itu semua sudah tersedia di PPT ini yang saya jabarkan. Kalian bisa lihat. Dan mungkin kalau masih ada yang penasaran di mana sih ada perusahaan nikel lagi yang menggunakan smelter atau proses kalsinasi lagi, bisa kalian cari di Google atau cari referensi-referensi di buku atau semacamnya. Ini hanyalah referensi yang saya tunjukkan sementara. Nah, kita ada study case nih. Hitunglah equilibrium dari PCO2 per PCO ratio for the reaction. Dari reaksi berikut ini. NiO ditambah CO menjadi Ni plus CO2 pada suhu 800 derajat Celcius dari data berikut. NiO plus CO menjadi Ni plus CO2 dengan delta G 81.150 dikurang 2,25 T suhu kalori. Nah, pada suhu 800 derajat Celcius kita konversi menuju Kelvin ditambah 273 menjadi 1073 Kelvin. Nah, kita masukkan dulu nih. Delta G 1073 Kelvin sama dengan kita masukkan persamaan yang tadi kita dapat dari data yang diketahui, lalu kita masukkan suhunya. Pada suhu berapa dia? Nah, kita masukkan data yang sudah dikonversi menjadi Kelvin 1073. Setelah dihitung, maka ketemulah hasil dari delta G 1073 ini adalah 78.413,85 kalori. Nah, pada persamaan, delta G sama dengan min RT ln K, di mana delta G kita sudah ketahui tadi, tinggal kita masukkan saja. Ya, di sini kita tinggal masukkan min R dikali T-nya. Ya, ini
tetapannya ya, min R-nya ini dikali dengan T atau suhunya sebelumnya. Tadi ini suhu konvernya 1073 dikali len K. Nah, kita pindahkan sisi dari len K ke kiri. Maka terjadilah 78.413,85 dibagi min 2132,051. Maka ditemukan hasil len K sama dengan min 36,77. Nah, hasil tersebut kita lenkan menjadi K 1,065 atau 1065 dikali 10 pangkat 16. Nah, jadi sejak saat K sama dengan Pi CO2 dikali A NI per Pi CO dikali A NiO. Nah, karena ANI dan ANI itu ada satu kesatuan sama, maka hence K-nya ini tinggal PCO2 per PCO. Jadi 1065 dikali 10 pangkat min 16 sama dengan PCO per PCO2 per PCO. Yang artinya dalam persamaan tersebut, rasio dari reaksi tersebut saat suhu 800 derajat Celcius adalah 1065 dikali 10 pangkat min 16. Itu adalah rasionya ya. Dari persamaan itu. Nah, berikutnya kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya kembali. Untuk saudara Andini dipersilahkan. Yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, pengolahan biji nikel adalah pengurasan atau dewateering, yaitu pembuangan air yang tertanda secara mekanis dari konsentrat, kalsinasi, penghilangan air yang terikat secara kimiawi dari biji kering, reduksi, penghilangan oksigen dari nikel dan oksida besi dalam kalsin, dan pemurnian, yaitu penghilangan kotoran seperti belerang dan fosfor dari ferronikel cair. Yang kedua, penurunan NiO terjadi pada tanur putar dan tungku listrik. Dengan 20% NiO akan direduksi oleh CO menjadi Ni dan Fe2O3 akan direduksi oleh CO menjadi FeO dalam rotary kiln. Reduksi lengkap NiO dan juga FeO terjadi di tungku listrik oleh CO. Dan ini referensi yang kita gunakan untuk materi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.